Audio Jungle. Yo, balik lagi bersama Mimin di Manhua TV. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dari cerita Global Superpower Awakening di Xiao Divine Thunder at the Beginning. Mimin infokan kembali bagi teman-teman yang ingin menonton video terbaru lebih cepat, silahkan bergabung menjadi member di channel ini dengan biaya 5.000 per bulannya. Jika tidak, teman-teman bisa bersabar lebih dulu selama 2-3 hari untuk menonton video tersebut. Tanpa berlama-lama, yuk kita masuk ke ceritanya. Lalu keesokan harinya Feng Lei kembali mengucapkan selamat datang di hari ke-9 Liga Nasional. Hari ini mereka akan mengetahui siapa yang akan jadi juara dari kompetisi tim. Hanya ada 2 universitas yang berhak memperebutkan gelar juara kompetisi tim. Salah satunya adalah tim Universitas Modu yang tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan. Guan mengatakan bahwa ini pertandingan terakhir gelar juara, pasti jadi milik Modu. Yao Fang pun membenarkan hal itu. Su Jingming pun mengatakan bahwa setelah hari ini, Universitas Modu akan kembali berjaya. Dan kini arena pun dipenuhi oleh pendukung dari kedua universitas. Dan sorak-sorak dari kedua pendukung pun terus menggema di arena. Dan Feng Lei kini juga mengatakan bahwa lawan dari Universitas Modu adalah tim yang juga tidak terkalahkan dalam 8 pertandingan. Namun di saat kedua tim di arena, Wang Qi seketika kaget saat melihat formasi dari Universitas Modu yang berubah. Di samping itu, orang-orang yang memperhatikan ini juga merasa aneh. Su Jingming berada di paling belakang. Apakah Modu mau pakai trik serangan instan Thunder God Venger seperti waktu melawan Universitas Jincheng? Orang lain pun mengatakan bahwa Thunder God Venger memang kuat, tapi Universitas Jincheng bisa kalah karena posisi mereka terlalu berdekatan. Orang lain pun membenarkan hal itu. Universitas Qingjing pasti sudah bersiap menghadapinya. Sementara itu, Su Qingli yang melihat ini bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Universitas Modu mau menjadikan Su Jingming sebagai penyerang jarak jauh. Bukankah Su Jingming itu hebat dalam pertarungan jarak dekat? Lalu Wang Qi pun bertanya apa yang direncanakan Universitas Modu dengan menempatkan posisi Su Jingming ada di belakang. Namun begini juga bagus, dirinya bisa singkirkan anggota Universitas Modu yang lain lebih dulu. Kesempatan menang mereka akan jadi lebih besar. Dan kini Feng Lei pun mulai menghitung mundur pertandingan dimulai. Hingga saat tanda pertandingan dimulai, Su Jingming segera mengaktifkan Extreme Thunder State serta meminta Guan untuk memberikan bab kepada dirinya. Guan pun mengerti dan segera menggunakan Divine Light Blessing. Melihat hal ini, Wang Qi menyadari bahwa Su Jingming ingin menggunakan Thunder God Venger. Wang Qi pun menegaskan bahwa Thunder God Venger Su Jingming tidak akan berguna melawan Universitas Qingjing. Namun nyatanya Su Jingming tidak menggunakan Thunder God Venger melainkan Battle Skill Divine Thunder Art hingga menjatuhkan salah satu anggota Wang Qi. Dan ini membuat Wang Qi dan yang lainnya kaget. Orang-orang yang melihat ini pun mengatakan bahwa ini sangat gila. Petir itu terlalu cepat dan sangat besar. Kalau sampai terkena, mungkin pengguna ability level 4 sekalipun akan hancur. Ini sangat mengerikan. Lalu Wang Qi sendiri merasa kesal karena itu bukan Thunder God Venger tapi Divine Thunder Art. Mereka telah ditipu. Selain itu, mengapa kecepatan serangannya bisa secepat itu? Lalu salah seorang anggota pun kini bertanya kepada Wang Qi harus apa sekarang. Wang Qi meminta anggotanya untuk tidak terlalu panik, ada jeda waktu untuk menggunakan Divine Thunder Art lagi. Selagi ada kesempatan mereka tahan kongsi biar dirinya yang urus Sendongling. Dan segera Wang Qi mengajak anggotanya untuk maju. Namun lagi-lagi setelah baru melangkah, tiba-tiba Divine Thunder Art Su Jingming kembali mengenai anggota Universitas Qingjing. Wang Qi pun semakin kaget melihat hal ini dan bertanya-tanya dalam pikirannya, mengapa bisa ada serangan Divine Thunder Art lagi? Dan ini juga sangatlah cepat. Hingga pada akhirnya tim anggota Universitas Qingjing kini dihujani oleh battle skill Divine Thunder Art milik Su Jingming. Shen Dongling yang melihat hal ini hanya tertawa dan menyebut Su Jingming terlalu kejam.
Maka dari itu sisanya serahkan saja kepada mereka. Yao Fang membenarkan hal itu. Divine Thunder Art Su Jingming terlalu kuat. Mereka sama sekali tidak bisa menahannya. Sementara itu, Wang Qi pun bertanya-tanya dalam pikirannya apakah Divine Thunder Art bisa dikeluarkan sesuka hati. Zhao Tiazi pun bahkan tidak bisa menahannya. Lalu kini Kongsi dan yang lainnya telah maju serta mengatakan bahwa Wang Qi sekarang tinggal sendirian. Dengan ini 1 lawan 5, apakah Wang Qi ingin tetap melawan? Shen Dongling pun membenarkan hal itu. Kapten Su Jingming baru saja membuat Wang Qi terluka. Kalau nanti tersambar Divine Thunder Art lagi, luka Wang Qi akan semakin parah. Wang Qi yang merasa tersudut pun hanya bisa menghela napasnya, serta mengatakan bahwa tim perwakilan Universitas Qingjing menyerah. Dalam pikiran Wang Qi, pertandingan yang sudah pasti kalah ini lebih baik tidak perlu membuang tenaga. Feng Lei pun kini segera mengumumkan bahwa tim perwakilan Universitas Qingjing telah menyerah. Kompetisi tim ini telah dimenangkan oleh Universitas Modu. Selamat untuk Universitas Modu yang berhasil meraih gelar juara di kompetisi tim kali ini. Orang-orang pun kini bersorak untuk kemenangan tim Universitas Modu. Mereka sudah menduga ini Universitas Modu pasti menang. Dan terutama Thunder Emperor, dia sangatlah keren. Su Qingli yang melihat ini pun tidak menyangka kemampuan Su Jingming menggunakan battle skill tipe rank bisa sehebat ini. Dengan begini, membiarkan Su Jingming memilih Elemental Master tidak akan menyia-nyiakan kemampuan bertarung jarak dekatnya. Su Jingming ini harus menjadi miliknya. Sedangkan Yang Zentian yang melihat hasilnya pun menilai bahwa akhirnya dirinya bisa lega sekarang. Setelahnya, Yang Zentian pun mengatakan bahwa Su Jingming bekerja dengan bagus. Sekarang tinggal tersisa kompetisi survival yang terakhir. Modu belum pernah memenangkan ketiga kategori sebelumnya. Semoga kali ini bisa tercapai. Su Jingming pun meminta Yang Zentian untuk tenang dan serahkan kepada dirinya. Dalam pikiran Su Jingming, dari tadi dirinya memang sudah menunggu kompetisi survival ini. Itu kesempatan bagus untuk membunuh binatang buas dan panen poin ability. Lalu Shen Dongling pun kini bertanya kepada Su Jingming. Besok mereka libur sehari. Mereka berencana pergi ke pusat kota. Apakah Su Jingming ingin ikut? Su Jingming pun tidak menginginkan ini dan mempersilahkan mereka pergi. Yao Feng mengatakan bahwa cewek Su Jingming sudah menunggunya selama berhari-hari. Mana mungkin Su Jingming akan ikut keluar? Shen Dongling pun mengatakan bahwa dirinya sampai lupa soal itu. Shen Dongling pun mengerti dan akan jalan lebih dulu. Lalu kini berpindah ke penginapan Qiyuyun. Qiyuyun pun memberikan sesuatu kepada Su Jingming dan bertanya bagaimana rasanya body tampering liquid rank A ini. Su Jingming pun mengatakan bahwa efeknya memang terasa tapi dirinya tidak bisa terus-menerus pakai sumber daya milik Qiyuyun. Qiyuyun pun mengatakan bahwa mereka tidak perlu mempermasalahkan ini milik siapa. Kalau Su Jingming ingin membalas kebaikan dirinya, maka malam ini jangan pulang dulu. Su Jingming pun mengerti hingga mereka berkultivasi bersama. Di samping itu, di ruang istirahat Universitas Jincheng, Jiang Kuan kini bertanya ada perlu apa Su Fing dengan dirinya. Su Fing mengatakan bahwa ini bukan masalah serius, dirinya cuma ingin mengajak Universitas Jincheng untuk bekerja sama di kompetisi survival nanti. Jiang Kuan seharusnya paham performa Universitas Modu kali ini sangat menakutkan. Kalau mereka tidak bergabung, juara kompetisi survival pasti akan jatuh ke tangan Universitas Modu. Jiang Kuan pun tidak ingin terlalu memikirkannya dan biarkan saja kalau Modu memang mampu. Su Feng menekankan kalau tahun ini Modu berhasil menyapu bersih gelar juara di 3 kategori. Sudah pasti itu akan mempengaruhi penerimaan mahasiswa baru di kedua universitas mereka ke depannya. Apakah Jiang Kuan tidak memikirkan masalah ini? Jiang Kuan pun nampak berpikir keras mengenai masalah ini. Su Feng meminta Jiang Kuan untuk tidak khawatir. Universitas Jincheng tidak akan membantu dirinya secara gratis. Kalau Jincheng setuju bergabung menyingkirkan Modu, tiap anggota akan dapat 1 sumber daya rank A tingkat atas. Jiang Kuan pun bertanya soal 8 paket sumber daya rank A peringkat atas ini. Apakah Su Feng rela berkorban juga? Su Feng bertanya apakah Jiang Kuan pikir dirinya menginginkan hal ini.
Dalam pikiran Su Feng, tahun ajaran ini, semua urusan Universitas Qingjing adalah tanggung jawab dirinya. Kegagalan saat studi Tor kemarin masih bisa dirinya terima, tapi kalau sampai kalah total di liga ini, dirinya benar-benar tidak sanggup menanggung akibatnya. Jiang Kuan pun pada akhirnya setuju, tapi Su Feng perlu ingat, setelah menyingkirkan Universitas Modu, siapa yang jadi juara itu tergantung kemampuan masing-masing. Su Feng pun mengerti dan senang bekerja sama dengan Jiang Kuan. Su Feng pun kini yakin dua tangan tidak akan mampu melawan empat tangan. Kali ini Universitas Modu pasti akan kalah. Lalu kini pada tanggal 20 Maret, Feng Lei kembali menyapa semua orang dan mengatakan bahwa akhirnya kompetisi survival dimulai. Pembantaian paling berdarah dan brutal, pertarungan yang paling panas, dirinya sudah tidak sabar entah siapa yang bisa membunuh binatang buas lebih banyak. Sementara itu, Kyuyun yang melihat ini nampak panik dan menilai bahwa kompetisi survival paling sulit diprediksi. Semalam dirinya dan Su Jingming begadang semalaman, entah itu akan mempengaruhi performanya atau tidak. Dirinya merasa khawatir. Ki Dongxia yang memperhatikan Kyuyun bertanya mengapa wajah Kyuyun nampak sangat merah. Apakah Kyuyun baik-baik saja? Kyuyun dengan panik mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Lalu Feng Lei kini mengajak mereka untuk menyaksikan kompetisi survival yang menjadi kompetisi terakhir Liga Nasional antara universitas. Lokasi kompetisi survival berada di dalam Demon Layer dengan luas area sekitar 400 km persegi. Mereka selaku penyelenggara turnamen telah melepaskan ribuan binatang buas yang terdiri dari tier 3, tier 4, bahkan hingga tier 5. Kompetisi survival ini akan berlangsung selama 10 hari dengan total 80 peserta. Semakin banyak binatang buas yang dibunuh dan semakin tinggi tiernya, skor yang didapat akan semakin besar juga. Selain itu, tolong perhatikan baik-baik, kompetisi survival tidak melarang pertarungan antar peserta. Kalau ada yang mengaku kalah atau protection spear aktif, maka dia akan dianggap tereliminasi. Setelah tereliminasi, separuh poin yang dimilikinya akan jatuh ke pihak yang menang. Orang-orang yang mendengar hal ini menyebutnya sangat menarik. Kalau tidak ada hal yang tidak terduga, sudah pasti pertarungan antar peserta yang akan jadi fokus utamanya. Feng Lei menambahkan bahwa untuk mengamati setiap peserta dengan lebih baik, mereka telah memasang kamera pemantau berpresisi tinggi di seluruh area kompetisi. Pertandingan akan segera dimulai. Dengan ini, mereka akan lihat kondisi para peserta melalui kamera. Lalu Su Jingming yang memperhatikan statusnya di jam tangannya meminta panitia untuk segera memulainya. Dirinya sudah tidak sabar lagi. Dan seketika kini Feng Lei mengumumkan bahwa kompetisi survival dimulai. Semua peserta dipersilakan bergerak dengan bebas. Tanpa basa-basi, Su Jingming kini melesat maju ke depan untuk berburu. Hingga tak perlu waktu lama, Su Jingming kini bertemu kawanan Jungle Windwolf. Melihat Su Jingming masuk wilayahnya, Jungle Windwolf seketika melepaskan serangannya. Namun serangan ini dengan mudah diblokir oleh aura petir yang ada di sekitar Su Jingming. Dan dengan petirnya, Su Jingming dengan mudah menghabisi mereka semua hingga notifikasi keberhasilan Su Jingming membunuh Jungle Windwolf dari tier 3 peringkat atas dan puncak serta tier 4 peringkat bawah muncul dan Su Jingming mendapatkan 45 sampai 211 poin ability secara berkali-kali. Su Jingming pun menyebut ini sangat luar biasa dan kembali berlari mencari monster buas di sepanjang jalan. Lalu 3 hari kemudian, Wang Qi pun kini bertemu dengan Han San yang merupakan kapten Universitas Jincheng. Wang Qi pun bertanya mengapa penampilan Han San sangat berantakan. Han San mengatakan bahwa kompetisi survival ini memang tempat bermain bagi pengguna ability tipe petarung. Dirinya cuma tipe support, bisa tetap hidup saja sudah syukur. Wang Qi pun mengatakan bahwa selanjutnya Han San akan bergerak bersamanya. Mereka akan cari anggota tim dulu baru singkirkan Universitas Modu. Han San pun mengerti, senang bisa bekerja sama dengan Wang Qi. Zhao Tiazi mengatakan bahwa para dekan sampai menyuruh dua universitas beraliansi untuk menghadapi Modu. Ini pasti yang pertama kalinya dalam sejarah. Han San pun mengatakan mau bagaimana lagi, Su Jingming itu memang mengerikan.
Baru hari ketiga, tapi Su Jingming sudah mengumpulkan lebih dari 6.000 poin. Zhou Tiazi yang kaget pun segera memeriksanya dan ternyata benar Su Jingming berada di posisi pertama dengan poin 6.310. Hansan juga mengatakan bahwa dari yang dirinya lihat, sepertinya Su Jingming tidak pernah istirahat. Zhou Tiazi pun bertanya untuk apa Su Jingming membunuh binatang buas sebanyak itu, bukankah yang menentukan tetap hasil akhir pertarungan di 3 hari terakhir. Wang Kei pun membenarkan hal itu, tidak peduli sebanyak apa binatang buas yang dibunuh. Kalau pada akhirnya dikalahkan orang lain, semuanya akan sia-sia. Semua poin Su Jingming ini hanya akan menjadi keuntungan bagi mereka. Di samping itu, orang-orang yang melihat Su Jingming menyebutnya gila. Efisiensi Thunder Emperor saat membunuh binatang buas sangat mengerikan. Ditambah lagi Su Jingming bergerak tanpa henti. Padahal tadi malam masih 4.000 poin lebih, tapi pagi ini sudah 6.000 lebih. Selain itu, sebagian orang juga meminta mereka untuk tidak fokus ke Thunder Emperor saja. Lihat, Universitas Qingjing dan Jincheng beraliansi. Dengan ini tamat sudah Universitas Modu. Aliansi ini benar-benar tidak suportif. Sementara itu, Su Feng mengatakan kepada Ling Xuang bahwa sebelumnya dirinya selalu menolak ajakan Ling Xuang untuk bertaruh. Dengan ini, apakah Ling Xuang mau taruhan di kompetisi survival ini? Dirinya bertaruh Universitas Qingjing akan menang. Ling Xuang mengiyakan hal ini. Ini kompetisi terakhir. Bagaimana kalau mereka pasang taruhan yang besar? Satu sumber daya rank double S ditambah satu sumber daya rank S. Dirinya bertaruh Universitas Modu akan menang. Su Feng pun bertanya apakah Ling Xuang berani mengambil resiko. Dalam pikiran Su Feng, sehebat apapun Su Jingming dia tidak akan menang. Su Feng pun menanggapi taruhan Ling Xuang. Jika Ling Xuang berminat, dirinya mengerti dirinya akan ikut taruhan Ling Xuang. Dalam pikiran Ling Xuang, dirinya percaya kepada Su Jingming bisa menciptakan keajaiban. Lalu di hari ketujuh, Kongsi pun kini dikepung Wang Qi dan yang lainnya. Wang Qi pun meminta Kongsi menyerah. Kongsi tidak mungkin bisa menang melawan mereka. Kongsi pun bertanya soal menyerah ini, apakah mereka pikir dirinya ini tipe orang seperti itu. Kalau mau mengambil poin miliknya, maju dan rebut sendiri. Namun 3 menit kemudian nyatanya Kongsi telah terkapar. Jam tangan Kongsi mengatakan bahwa protection sphere aktif dan Kongsi dinyatakan gugur. Harap tetap berada di dalam protection sphere dan jangan bergerak. Tim penyelamat resmi akan segera membawa Kongsi kembali ke stadion. Hansen yang melihat poinnya sekarang berada di 10.000 dan berada di peringkat ketiga menyebutnya lumayan. Zhou Tiaji mengatakan kalau dibandingkan dengan Su Jingming, bedanya masih sangat jauh. Su Jingming punya 20.000 poin lebih. Zhou Tiazi pun kini bertanya kepada Wang Qi, apa selanjutnya mereka akan mencari Su Jingming. Wang Qi meminta mereka untuk tidak terburu-buru, 54 menit lagi jam 9. Nanti setelah peta dan informasi lokasi diumumkan, takut tidak bisa menemukan lokasi Su Jingming dengan tepat. Di samping itu, Su Jingming yang melihat jendela peringkatnya saat ini mengatakan bahwa poin Kongsi berkurang setengahnya dan peringkatnya merosot. Universitas Modu tinggal menyisakan dirinya dan Guan. Su Jingming pun kini meminta sistem untuk menampilkan statusnya saat ini. Melihat total 51.000 poin ability, Su Jingming merasa akan dapat meningkatkan levelnya ke level 4 peringkat bawah. Saat Su Jingming meningkatkan auranya, Su Jingming sudah menduganya. Dari 9 level yang ada, hanya setelah mencapai level 4 barulah bisa dianggap sebagai permulaan. Jangkauan Dutian Divine Thunder langsung meningkat dari 40 jadi 80. Su Jingming juga mempertanyakan soal aliansi dua universitas ini. Kalau ini terjadi sebelumnya, dirinya memang tidak bisa mengalahkan mereka, tapi sekarang akan berbeda. Lalu tepat jam 9 notifikasi dari jam pun berbunyi dan sistem pun akan memperlihatkan peta dan lokasi peserta yang sudah diperbarui. Saat ditampilkan, Zhou Tiazi pun menemukan Su Jingming jaraknya sekitar 8 km. Zhou Tiazi pun bertanya apakah mereka akan langsung mengepungnya. Namun Wang Qi mengatakan bahwa Guan lebih dekat, jaraknya cuma 4 km. Mereka akan singkirkan Guan lebih dulu, jangan sampai dia punya kesempatan untuk membantu Su Jingming. Zhou Tiazi menyebut Wang Qi memang pantas jadi kapten. Sangat berhati-hati dan penuh pertimbangan. Wang Qi pun meminta Zhou Tiazi menyimpan pujiannya dan segera mengajak mereka untuk berangkat. Dan untuk episode selanjutnya tunggu 1 sampai 2 minggu lagi. Sekian dan terima kasih.